Pasca ditundanya Munas 6 AAI di Bandung Februari lalu, perpecahan di tubuh AAI atau Asosiasi Advokat Indonesia kian tak terelakkan. Setelah terpecah menjadi dua dengan adanya deklarasi AAI Officium Nobile atau AAI-ON pimpinan Palmer Situmorang, AAI pimpinan Muhammad Ismak pecah lagi ke dalam dua kubu. Kubu pertama mendukung pelaksanaan Munas di Makassar pada 24-26 Juni ini. Kubu kedua akan menggelar Munaslup. Atas kemelut tersebut, Alvin Sulaiman, Ketua DPC Jakarta Selatan yang ditemui Hukum ID dalam acara deklarasi Arman Hanis sebagai kandidat ketum AAI pada Munas di Makassar, menyatakan bahwa DPC Jakarta Selatan tetap kritis namun juga patuh pada ADART AAI, bagaimanapun kondisinya. Disitulah titik tolak kondisi AAI yang saat ini sangat memprihatinkan menurut kami, di mana kita tahu bahwa Munas telah ditunda, namun juga kita tahu di satu sisi Bang Palmer dan tim juga telah mengambil sikap untuk mendeklarasikan diri sebagai Ketua Umum DPP AAI. Yang pertama tentunya bagaimana sikap kami khususnya di Jakarta Selatan, yaitu Dewan Pimpinan Cabang AAI Jakarta Selatan. Pertama, setelah ada peristiwa itu, hal pertama yang kami lakukan adalah kami adalah DPC pertama yang mengajukan nota komplain ya kepada DPP. Pertama, tentu kami mengkritisi sekali terkait dengan pelaksanaan Munas yang menurut kami gagal gitu ya. Dikarenakan ini sudah ke yang sekian kalinya, dan mungkin yang kami juga sangat menjadi concern adalah banyak sekali anggota kami di lokasi itu yang terpapar COVID-19, di mana anggota kami itu boleh dibilang dibiarkan terlantar dari pagi sampai malam tanpa adanya informasi apapun. Itu kami sampaikan nota komplain secara formal kepada DPP, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kami secara tegas menolak segala bentuk tindakan di luar ADART AAI, termasuk tindakan deklarasi yang diajukan oleh Bang Palmer. Itu sikap yang kami sudah tegas nyatakan. Walaupun Bang Palmer anggota Selatan? Walaupun Bang Palmer anggota Selatan dan Bang Muhammad Ispak juga anggota Jakarta Selatan, ya kan? Jadi itu yang sangat kami sesalkan. Tapi kita kan nggak bisa berbicara dalam konteks ke belakang, kita harus maju ke depan. Pertama, terkait dengan deklarasi Bang Arman Hanis, untuk dalam hal ini tentunya kami melihat ini suatu darah segar lah bagi AAI, di mana Bang Arman mengikhlaskan diri untuk mau maju sebagai ketum DPP AAI, dan kami juga melihat jargon rekonsiliasi demi kebersamaan ini sebenarnya adalah satu nafas dengan cita-cita Jakarta Selatan, di mana hasil RAC kami memutuskan untuk bagaimana kita melaksanakan rekonsiliasi nasional, di mana AAI harus satu kembali. Jadi kami di sini Jakarta Selatan memutuskan untuk hadir. Tentunya kami ingin mendengar secara langsung apa yang akan dibawa oleh Bang Arman apabila nanti terpilih sebagai Ketum DPP AAI, dan mudah-mudahan beliau bisa mewujudkan juga cita-cita kami untuk merekonsiliasi AAI menjadi satu kembali, seperti itu. Yang sudah dilakukan oleh Mas dan kawan-kawan dari Jakarta Selatan apa untuk mendukung rekonsiliasi ini? Pertama tentunya kami kami sudah mengeluarkan sikap nota komplain dan memposisikan diri kami ada di mana pada saat Munas kemarin itu. Kedua, kami bukan bagian think tank dari siapapun secara lembaga, kami bukan think tank dari satu keputusan manapun. Kalaupun anggota-anggota kami ada di kubu kiri, kubu kanan, ya itu adalah pilihan individu, dan kami tidak ada masalah gitu ya. Yang penting saya sebagai ketua di DPC Jakarta Selatan harus menjaga supaya AAI Jakarta Selatan itu tidak pecah. Bagaimana tetap satu ya, dan kami terkompak walaupun ada yang di kiri, ada yang di kanan. Nah, bagaimana sekarang kita secara lembaga kita harus sepakat bahwa AAI ini harus satu, sehingga kami melakukan roadshow lah kepada senior-senior Selatan, bertemu dengan senior. Mungkin bukan kami merasa jumawa, tapi mungkin Bang Arman ini pun lahir sebenarnya secara tidak langsung ada peran dari Jakarta Selatan, dikarenakan ini adalah salah satu solusi mengambil jalan tengah untuk memunculkan satu calon yang
tidak ada sebelumnya, seperti itu. Tapi Mas Alvin optimis akan bisa rekonsiliasi? Saya yakin dengan reputasi Bang Arman, pertama bahwa beliau tentunya lawyer senior, beliau punya reputasi, beliau punya kapabilitas, beliau punya network yang bagus, dan saya rasa itu adalah modal sih untuk membesarkan AI ke depan. Memang satu pertanyaan mungkin yang jadi juga persoalan ini adalah soal lokasi Munas yang akan diselenggarakan. Iya. Seperti apa Bu? Ya, kita melihat memang dinamika saat ini berkembang. Kemarin kita dengar di hotel di Hotel Jakarta itu ada 21 ketua DPC yang berkumpul untuk menolak Munas yang akan diselenggarakan di Makassar. Kedua, untuk melaksanakan Munaslup. Pertama, kami sampaikan bahwa cita-cita teman-teman ini sebenarnya tidak ada penyimpangan apapun dalam konteks ADART, karena memang diperbolehkan mengadakan Munaslup itu bisa ada atas usul DPP maupun usul dari lebih dari 50% dari DPC. Tapi apakah ini sudah memenuhi ADART? Tentunya saya belum bisa berkomentar karena saya juga belum tahu informasinya secara lengkap. Tapi itu adalah tindakan yang menurut kami ya sah-sah saja untuk dilakukan Munaslup itu, karena memang untuk menyelamatkan AI ini memang metodenya bermacam-macam, dan saya rasa cita-cita kita semua itu sama lah, maupun yang mendukung Munas Makassar maupun yang Munaslup pasti semuanya menginginkan AI ini kembali untuk satu. Tinggal bagaimana kita tetap berkepala dingin, tidak saling menyerang satu sama lain, ya, supaya kita bisa menjaga keutuhan organisasi AI ini kembali. Itu aja sih kalau dari saya gitu ya. Jadi kira-kira apa kalau Munas dilakukan di Makassar setuju? Kalau kemudian bisa memang begini, dulu seingat saya, karena saya juga pengurus DPP sebenarnya, dulu rekomendasi tempat itu ada 3, satu ada di Bali, satu ada di Bandung, satu ada di Makassar. Sebenarnya pemilihan Makassar ini bukan satu hal yang tiba-tiba, ini adalah satu yang sudah diputuskan dalam satu mekanisme rakernas. Memang akhirnya dikarenakan ada kondisi yang tidak baik ya, artinya rasa saling tidak percaya sudah muncul satu sama lain, tentunya Munas Makassar ini akan dianggap menguntungkan salah satu kelompok tertentu saja. Tapi jangan lupa bahwa memang daftar pemilih tetap itu kan sudah ada. Artinya pemilih ini sudah tidak akan berubah, tidak akan ada penambahan suara apapun dari pihak manapun. Cuman masalah lokasi saja. Itu aja sih kalau dari. Hal senada dikemukakan Ketua DPC Jakarta Pusat, Andreas Nahot Silitonga. Nahot menyatakan dirinya merasa terjebak pada saat datang ke acara halal bihalal dan konsolidasi anggota AI yang digelar di Hotel Said beberapa waktu lalu. Namun kemudian dalam kesempatan itu diadakan rapat dan puting untuk digelarnya Munaslup. Nahot menilai Munaslup yang akan digelar anggota AI sendiri adalah inkonstitusional. Mereka tuntut adalah melakukan Munaslup sendiri. Jadi kalau misalnya melakukan Munaslup sendiri itu jelas-jelas inkonstitusional. Yang ada adalah harusnya dia menyurat kepada DPP untuk melakukan. Nanti DPP yang akan melakukan itu dia terikat dengan. Tapi ternyata mereka yang mau melakukan sendiri dan lagi pula kalau misalnya kita melihat konteks organisasi, DPP itu punya diskresi untuk menetapkan tempat Munas itu ada di mana. Itu tanggung jawabnya DPP. Artinya pada saat itu menjadi sebuah tanggung jawab, sudah pasti mereka lah yang nanti akan menentukan di mana Munas itu bisa terjadi. Nah, nggak mungkin nanti seseorang atau DPP itu akan mempertanggungjawabkan sesuatu yang bukan mereka putuskan sendiri. Itu sangat tidak fair. Nah, makanya sikap saya sudah jelas bahwa saya tidak akan menjadi bagian, Jakarta Pusat tidak akan menjadi bagian dalam pergerakan ini, ya. Saya merasa dijebak tadi, diundangnya untuk halal bihalal kok. Masih ada kok fotonya di sini nih, halal bihalal. Nih, saya bacakan ya. Ada nih fotonya ya. Bentar. Halal bihalal dan konsolidasi ketua DPC AI se-Indonesia ini bukan rapat, tapi saya dipaksa rapat, dipaksa voting. Yang saya ikuti juga bahwa ya udah vote no dan arahnya juga sudah nggak jelas. Nah, jadi kembali lagi saya tegaskan, AI Jakarta Pusat tidak menjadi bagian dalam apapun yang namanya dilakukan hari. Sementara itu, di tempat yang sama, Ranto Parulian Simanjuntak, Ketua Bidang Sosial DPP AAI, yang digadang-gadang sebagai kandidat Ketua Umum AAI menggantikan Muhammad Ismak, menyatakan keputusan DPP mengadakan Munas di Makassar
tidak sesuai atau melalui prosedur keorganisasian. Alasannya, setelah dilakukan penundaan Munas di Bandung, DPP AAI pernah mengadakan rapat pleno yang memutuskan untuk Munas digelar di Jakarta. Penundaan di Bandung itu adalah di Jakarta. Namun kita bicara Jakarta karena DPP pernah mengadakan rapat pleno yang dihadiri saya juga kebetulan dan beberapa pengurus-pengurus DPP memutuskan untuk dilakukan Munas di Jakarta di Hotel Merlin dan itu sudah diputuskan. Nah, mereka kecewa karena sudah diputuskan, kenapa dipindah ke Makassar? Nah, Makassar ini mereka rasa sudah tidak melalui proses atau prosedur secara organisasian. Menggunakan cantolan apa mereka ini, gitu loh. Nah, DPP tidak mengindahkan surat-surat yang disampaikan oleh DPC. DPC sudah merekomendasikan Munas itu di Bogor, Jakarta ataupun Medan, tapi tetap kekeh dibawa ke Medan, ke Makassar. Nanti rencananya kapan Bang kalau kira-kira? Munasnya. Munas itu kalau menurut versi DPP 24 sampai 26 kalau nggak salah di Makassar. Bulan Juni ini ya? Bulan Juni. Nah, tadi seperti yang saya katakan, mereka kecewa karena harusnya menggunakan dasar apa sampai dipindahkan dari Makassar dari Jakarta ke Makassar. Nah, ternyata mereka menggunakan rakernas yang dilakukan di Medan. Nah, di Medan sudah sebenarnya isi atau keputusan dari rakernas yang di Medan itu sudah dilaksanakan di Bandung. Nah, di Bandung ternyata ditunda, dan penundaan jelas bukanlah perpindahan tempat. Foto Parulian Simanjuntak tersebut diperkuat oleh Wenda Alwi. Wenda Alwi yang merupakan calon sekjen dari Caketum Ranto menjelaskan, pertemuan di Hotel Sahid merupakan pertemuan antar anggota DPC yang telah bersurat ke DPP. Isi surat antara lain mengenai keberatan tempat pelaksanaan Munas di Makassar. Pertemuan ini adalah pertemuan antara para DPC yang kemarin sudah bersurat ke DPP, bersurat mengenai keberatan mengenai tempat pelaksanaan Munas gitu. Kenapa? Karena pertimbangannya kami anggota yang di Bandung terutama, karena dulu ini kan waktu mau dilaksanakan Munasnya di Bandung, jadi pesertanya juga banyak yang daftar. Tapi ketika kemudian alasan pandemi dipindah, kami sih berharapnya pindahnya nggak jauh-jauh amat. Karena kan teman-teman Bandung ini akan berpikir ulang lagi untuk datang gitu. Apalagi kalau ini di Makassar, kita udah pernah punya cerita mengenai Makassar yang lalu ya. Dan jangan sampai ini terulang lagi. Sebetulnya lebih memberikan masukan-masukan kepada DPP. Nah, kita berkumpullah di sini. Lalu kemudian teman-teman Bang Ranto mengusung saya dengan Bang Ranto untuk tetap maju. Saya melanjutkan apa yang sudah kita jalani selama 2 tahun ini, karena kita berjalan bersama gitu. Tetapi tadi seperti yang saya sampaikan di muka rapat di depan teman-teman semuanya, saya bilang saya akan setia sama Bang Ranto. Jiwa raga akan saya pertaruhkan gitu, hanya sepanjang dilakukan dengan cara-cara yang baik sesuai dengan anggaran dasar. Itu aja. Sampai situ tadi sudah didengar oleh banyak orang. Nah, artinya saya tegas, saya hadir di sini bukan atas nama DPC. Saya juga tadi memang mengundang ketua pusat juga sebagai pribadi, karena beliau kan manajer campaign saya, manajer campaign kami di RUU. Nah, yang terjadi seperti ini, kita tadi sudah rapatnya saya lihat sudah selesai, dan saya juga nggak tahu putusannya seperti apa. Tapi pada intinya adalah saya akan jaga kesetiaan saya pada Bang Ranto dan AI. Terima kasih.
Hingga berita ini ditayangkan, belum dapat diketahui secara pasti bagaimana kelanjutannya. Publik masih menunggu pelaksanaan Munas di Makassar maupun Munaslup yang telah direncanakan masing-masing kubu. Meski demikian, publik sangat berharap kekisruhan yang menjurus perpecahan organisasi advokat agar tidak terus-menerus terjadi. Pasalnya, perpecahan di tubuh organisasi advokat secara tidak langsung akan dapat merugikan bagi masyarakat pencari keadilan, merugikan bagi para calon advokat selaku generasi penerus, dan pastinya akan merugikan profesi advokat itu sendiri. Perpecahan organisasi advokat yang banyak terjadi pada akhirnya meruntuhkan marwah dan martabat advokat di dalam penegakan hukum. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.